warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Musyawarah adalah salah satu jalan tengah untuk menghasilkan suatu keputusan. Musyawarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berunding, ulun rembuk, bahkan istilah modern musyawarah adalah demokrasi. Saat pemilu 2019 lalu bertanding dua kekuatan antara Bapak Joko Widodo yang mewakili pluralitas rakyat Indonesia dan Prabowo Subianto yang mewakili identitas politik Islam bertarung di Pilpres lalu dan akhirnya dimenangkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menang dibantu oleh para relawan-relawan yang berbasis dari rakyat Indonesia. Pendukung atau relawan Bapak Joko Widodo yang ikut memenangkan Presiden Joko Widodo akhirnya dibalas jasanya dengan para pentolan atau pemimpin-pemimpin relawan itu masuk atau banyak yang masuk menjadi komisaris BUMN. Bahkan ada yang menjadi wakil menteri di kabinet Joko Widodo. Untuk mewadahi relawan yang berbagai macam dari latar belakang, akhirnya dibentuklah musyawarah rakyat atau musra. Musra tempat memberikan masukan seluruh relawan Bapak Joko Widodo kepada Bapak Presiden. Musra atau musyawarah rakyat untuk relawan Jokowi ini berjalan keliling Indonesia sambil menyapa para loyalis Presiden Jokowi. Sebut saja pemimpin-pemimpin musra relawan Jokowi ada seperti Budi Aristiadi yang juga menjabat Wakil Menteri Desa. Ada juga Panel Barus yang menjadi salah seorang komisaris BUMN. Ada juga Andi Gani Nunawea, komisaris utama PT PP Persero. Tapi kita tahu, akhirnya rambut boleh sama hitam, tapi hati orang, siapa yang bisa tahu? Seiring berjalannya waktu, para pentolan relawan Jokowi mencoba memasang kaki-kaki karena mereka tahu Bapak Joko Widodo berada di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mereka mulai mencoba bermanuver, bahkan ada yang lebih menggelikan. Mereka mencoba menjadi event organizer untuk tokoh-tokoh yang didekati agar bisa dianggap mereka mewakili suara Bapak Joko Widodo. Sebut saja salah satunya Emmanuel Ebenezer, pentolan relawan Jokowi mania. Setelah sempat dipecat oleh pemerintahan Joko Widodo sebagai komisaris BUMN, dia mulai berubah sifat, berubah dengan mendukung Munarman yang memang kita tahu Munarman ini adalah seorang yang intoleran. Bahkan Emmanuel Ebenezer langsung ancang-ancang mendekati Ganjar Pranowo. Tapi karena gelagatnya terendus, hanya ingin mendapatkan kekuasaan, dia akhirnya menawarkan diri sampai berlabuh di kubu Capres Prabowo Subianto. Balik lagi ke musra atau musyawarah rakyat.
Sudah terbukti beberapa kali musrah yang memang agak janggal dan agak aneh. Jika nama-nama yang diangkat atau dipromosikan oleh hasil musrah relawan Jokowi adalah fitur atau figur yang dekat dengan para pentolan musrah. Suara bawah para anggota relawan seperti diindahkan. Sebut saja musrah terakhir yang digelar besar di Istora Senayan, Jakarta. Hasilnya pasti sudah mudah ditebak. Bukan hal yang aneh jika Prabowo Subianto yang dulu adalah rival dari para relawan Jokowi bisa masuk menjadi nomor 1 atau urutan pertama yang direkomendasikan oleh hasil musrah para relawan Joko Widodo. Kita tahu beberapa pimpinan musrah sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Bahkan yang sangat mengherankan, Airlangga Hartarto, sang ketua umum Partai Golkar, berada di peringkat ketiga hasil musrah untuk rekomendasi capres kepada Bapak Joko Widodo. Sementara suara arus bawah dan relawan Jokowi, bahkan mungkin rakyat Indonesia yang melihat figur next Jokowi ada di Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo malah berada di peringkat kedua. Bahkan kita tahu survei-survei di Indonesia, Ganjar Pranowo kokoh di atas angin dibandingkan dua pesaingnya ini. Musrah memang seperti memiliki agenda untuk menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Karena ini seperti ingin Presiden keluar dari batasannya. Ini yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu. Kita ketahui musyawarah rakyat atau musrah mengimbau relawan Jokowi dukung capres yang dimiliki atau disebutkan ciri-cirinya oleh Bapak Joko Widodo. Mereka masih menafikan, padahal jelas Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengatakan dan memberikan ciri-ciri yang spesifik, yaitu Presiden the next Jokowi adalah rambut putih dan dahi berkerut. Mereka akan coba terus dan terus mengejar supaya Presiden Jokowi menyebutkan nama capres pilihan dari Presiden Jokowi. Tapi bukan Joko Widodo jika tidak bisa bermain politik. Penantian mereka pun berakhir gigit jari. Jokowi atau Presiden tidak menyebut nama, hanya menyebutkan ciri-ciri umum saja. Beramai-ramai mereka mengklaim Presiden Jokowi mendukung calon presiden pilihan mereka. Mereka pun seolah benar. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menyentil mereka dengan mengatakan musrah harusnya mendengar suara rakyat, bukan suara elit. Nah, elit yang dimaksud menurut saya adalah mereka, para pentolan atau pemimpin musrah yang membawa agenda tersendiri yang sebenarnya ini untuk menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan partainya PDI Perjuangan. Bahkan setelah diberikan 3 nama rekomendasi calon presiden hasil musyawarah rakyat, Bapak Joko Widodo berucap akan meneruskan nama-nama ini kepada para partai politik. Contoh saja, setelah diberikan seperti itu,
Golkar yang melihat peluang bahwa ketua umumnya menjadi salah satu capres dalam musrah, langsung tancap gas untuk menaikkan elektabilitas Erlangga Hartarto demi mencapai kursi calon presiden. Padahal masyarakat di Indonesia tahu elektabilitas dari Erlangga Hartarto tidak lebih baik dari kadernya sendiri, Ridwan Kamil, yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Barat. Sampai-sampai karena ciri-ciri umum seperti ini, pendukung Anies Baswedan juga ikut memancing di air keruh dengan mengatakan capres atau calon presiden yang sesuai dengan kriteria Joko Widodo adalah Anies Baswedan. mulai semua capres mendompleng ciri-ciri umum dari Presiden Joko Widodo. Akhirnya setelah musrah, agenda hancur bagi para pencari kekuasaan, bagi para pendompleng Presiden Joko Widodo. Anggota relawan Joko Widodo adalah para relawan yang dari awal menentang politik identitas, politik islamisasi, sampai menentang radikalisme dan intoleransi. Mari jangan sampai karena kemauan untuk melanggengkan kekuasaan mereka mencoba menjual suara relawan untuk keuntungan pribadi semata. Rakyat Indonesia sudah pintar bagaimana melihat capres atau calon presiden yang memang berniat melayani rakyat Indonesia atau hanya menginginkan kekuasaan semata. Pemilu 2024, rakyat menginginkan presiden yang memang dekat dengan rakyat. Sampai di sini dulu episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol berikutnya. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.